Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu konsep marketing. Konsep marketing atau pemasaran adalah seperangkat strategi yang diadopsi oleh perusahaan di mana mereka menganalisis kebutuhan pelanggannya dan menerapkan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang akan menghasilkan peningkatan penjualan, maksimalisasi keuntungan, dan juga mengalahkan persaingan yang ada. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tugas marketing. Fungsi akun officer pada sebuah bank adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisi tentang tujuan bank, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu tugas marketing. Yang pertama yaitu mengenalkan produk perbankan kepada nasabah. Yang kedua itu untuk menawarkan produk kepada nasabah. Yang ketiga menjelaskan produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Dan yang keempat yaitu bertindak persuasif dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selanjutnya yaitu strategi marketing bank. Pertama, strategi production atau produk. Strategi produk yakni strategi atau perangkat yang dapat dibeli ataupun dijual oleh pihak bank. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa produk yang telah dibeli dan dijual oleh pihak bank dan dapat ditawar kepada para calon nasabahnya. Selanjutnya, strategi pemasaran harga. Hal ini guna memasarkan dan mengenalkan produk bank agar nasabah tertarik pada pemasarannya. Selanjutnya, strategi lokasi. Hal ini merupakan jalur pemasaran untuk banyak produk yang sudah dihasilkan oleh perbankan. Selanjutnya, promosi. Promosi yang dilakukan bisa dalam bentuk advertising atau periklanan, sales promotion atau promosi penjualan, personal selling atau penjualan perseorangan maupun publicity atau publisitas. Selanjutnya yaitu marketing produk funding. Strategi pemasaran marketing funding yang digunakan dalam meningkatkan minat nasabah menggunakan strategi bauran pemasaran 7P, yaitu produk, price atau harga, place tempat, promotion atau promosi, people orang, physical evidence bukti fisik, dan proses. Dampak dari strategi pemasaran funding official yaitu marketing funding. Selanjutnya yaitu produk lending. Dana yang telah dikumpulkan dari aktivitas funding yaitu uang masyarakat atau nasabah yang disimpan pada bank dan lembaga finansial lainnya akan disalurkan kepada debitur melalui aktivitas lending. Salah satu platform lending yang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan adalah Investment. Konsep kredit dan pembiayaan. Yang pertama yaitu kredit. Pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang bertindak sebagai peminjam, di mana peminjam ini berkewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan beserta dengan pemberian bunga. Kredit ini biasanya disediakan oleh BPR, bank konvensional, dan juga pegadaian konvensional. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang bertindak sebagai peminjam, di mana pihak peminjam ini berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan beserta dengan imbalan dan bagi hasil. Selanjutnya, tujuan pembiayaan atau kredit. Yang pertama, untuk mencari keuntungan. Yang kedua, untuk membantu nasabah yang memerlukan modal untuk keberlangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah. Karena dalam suatu pemerintahan
semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin baik. Selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan ini ada 4, diantaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga, sebagai alat stabilitas ekonomi, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian pembiayaan, yaitu ada prinsip 5C. Yang pertama itu karakter. Karakter berarti watak dalam bahasa Indonesia yang artinya sifat dari seseorang. Kedua, capacity, yaitu analisis terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan nasabah terhadap kewajiban yang ditanggung dalam suatu akad pembiayaan. Selanjutnya yaitu kapital, yaitu penggunaan modal sudah efektif atau belum. Selanjutnya kolateral atau jaminan yang ditangguhkan oleh calon nasabah untuk pengajuan pembiayaan. Yang terakhir yaitu condition, adalah suatu kondisi perekonomian calon nasabah. Selanjutnya itu prinsip 3R. Yang pertama repayment, yaitu seberapa lama perusahaan pihak pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pinjamannya. Yang kedua return, adalah keuntungan apa yang akan diperoleh oleh pihak bank terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan. Yang ketiga risk bearing ability, adalah kemampuan nasabah untuk menanggung risiko. Analisis kredit, yaitu seseorang yang bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan menyatakan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Seseorang analis kredit juga menyiapkan laporan dengan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya ialah tentang fungsi analisis kredit. Yang pertama yaitu sebagai dasar bagi bank dalam menemukan tingkat suku bunga, kredit, dan jaminan yang diisyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Selanjutnya ialah sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank, syarat kredit, dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sebagai bahan pertimbangan pimpinan direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ialah sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.